Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya sayang? Ibu tetap berharap kamu sehat selalu ya sayangnya. Kita harus tetap jaga kesehatan kita ya sayangnya. Oke. Materi yang selanjutnya, tulis teks laporan hasil observasi. Materi kita yang terakhir dalam melaporkan teks laporan hasil observasi adalah menulis teks laporan hasil observasi. Berarti di akhir pembelajaran ini kamu diminta untuk menulis teks laporan hasil observasi. Nah, langkah untuk menulis teks laporan hasil observasi. Dan setelah kamu selesai menulisnya, bagaimana kamu untuk menyuntingnya? Kemudian kamu bisa mempublikasikan teks laporan hasil observasi kamu tersebut. Langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik. Topik apa yang akan kamu bahas dalam teks laporan hasil observasi kamu. Kemudian setelah kamu menentukan topik, kumpulkanlah fakta-fakta yang sesuai dengan topik yang akan kamu bahas. Setelah kamu kumpulkan fakta-fakta ini, daftarkanlah topik-topik penting tentang hal apa saja yang akan kamu bahas. Setelah kamu sudah daftarkan topik-topik penting apa saja yang akan kamu bahas, masih sesuai dengan topik utama tentunya. Kemudian susunlah kerangka karangan. Setelah kamu menyusun kerangka karangan, berdasarkan kerangka karangan itulah kamu boleh mengembangkan laporan teks hasil observasi secara utuh. Dan setelah teks laporan hasil observasi Anda sudah selesai, tentu kamu harus menyuntingnya. Nah, menyunting ini dalam bahasa komputernya itu adalah mengedit. Berarti ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Nah, menyunting bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam suatu tulisan. Nah, apa saja yang akan kita sunting itu? Yang pertama adalah kesesuaiannya. Apakah topik-topik yang kamu bahas ini, kerangka karangan yang sudah kamu buat, dan teks laporan hasil observasi yang sudah kamu kembangkan itu benarkah sesuai dengan topiknya? Dan fakta-fakta ini benarkah sudah sesuai dengan topiknya? Begitu. Maka dikatakan yang perlu diperbaiki itu adalah isinya. Isi secara keseluruhan harus sesuai dengan topik. Jika kamu membahas tentang gempa, berarti semua dari teks laporan hasil observasinya itu harus membahas tentang gempa. Teksnya itu membahas tentang pendidikan, berarti yang sesuai dengan pendidikan. Kemudian strukturnya, ini sudah kita bahas juga ya sayangnya. Strukturnya itu harus sesuai, harus secara berurutan. Kamu harus cek struktur, jangan sampai berpindah-pindah tempat. Strukturnya itu pernyataan umum yang pertama, kemudian diikuti dengan sekian dan deskripsi manfaat. Jika ada yang kurang lengkap, berarti kamu harus perbaiki. Inilah maksudnya menyunting teks laporan, yaitu bagian struktur. Kemudian yang kamu sunting kembali adalah penggunaan kaidahnya. Ini sudah kita bahas juga. Kaidah kebahasaannya haruslah sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itulah sayang yang harus kamu sunting jika teks laporan kamu itu, jika teks laporan hasil observasi kamu itu sudah selesai, kamu kembangkan, kemudian kamu sunting. Setelah kamu sudah perbaiki semua kesalahannya sayang, barulah kamu publikasikan teks laporan hasil observasi yang sudah kamu buat. Nah, sedikit informasi ya sayang ya. Sifat-sifat laporan di sini. Nah, dikatakan bersifat impersonal, berarti sifatnya itu bersifat umum, bukan bersifat personal. Nah, biasanya kalau kita menulis
karya kita sendiri, pada umumnya kita menggunakan kata saya. Contoh nih, ketika kamu menulis surat lamaran pekerjaan, ketika kamu menulis buku harian, pada umumnya kita menggunakan kata ganti saya. Namun dalam teks laporan, karena bersifat impersonal, bersifat umum, kata saya itu harus diganti dengan penulis atau pengamat. Jadi sekalipun itu karya kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri, analisis kamu sendiri, kamu tidak bisa membuat kata ganti saya karena sifatnya impersonal. Jadi kata saya kamu ganti dengan penulis ataupun pengamat. Kemudian yang kedua, bersifat objektif, memberikan kepastian dan keajekan. Jadi karena dia bersifat objektif, ya harus dibuktikan dengan fakta, bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang. Jadi harus ada bukti yang mendukung. Nah, buktinya itu dari mana kita ambil? Dari berbagai sumber, bertanya ke sumber atau berbagai informasi lainnya. Nah, disinilah tadi di tahap yang kedua untuk langkah-langkah teks laporan hasil observasi, bagian kita mengumpulkan fakta. Maka dikatakan bersifat objektif karena harus Sifat yang ketiga dari laporan itu adalah bahasanya lugas. Tadi sudah Ibu jelaskannya sayangnya. Bahasanya itu harus yang sebenarnya. Bahasanya itu harus yang tidak bermakna ambigu atau tidak bermakna ganda. Jadi bahasa lugas di sini maksudnya kata-kata yang diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah pemberian makna ganda. Jadi harus sesuai dengan makna yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, sifat laporan itu adalah sistematis dan logis. Adanya hubungan antar bagian-bagian tulisan yang membentuk kesatuan. Nah, ini struktur teks laporan hasil observasinya ini mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian sampai kepada deskripsi manfaatnya ini sayang harus membentuk satu kesatuan. Itu maka dikatakan sifatnya itu harus sistematis dan logis. Oke sayang, itulah yang kita bahas untuk hari ini ya, yaitu menulis teks laporan hasil observasi. Ingat, ketika kamu akan menulis teks laporan hasil observasi, ikuti langkah-langkah yang sudah kita bahas. Kemudian setelah kamu kembangkan teks laporan hasil observasi kamu itu, sunting kembali, cari kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki dalam teks laporan hasil observasi kamu. Dan sunting kembali teks laporan hasil observasi sudah kamu kembangkan. Tadi kita bahas juga tentang sifat-sifat laporannya itu bersifat impersonal. Ingat, tidak perlu menggunakan kata ganti saya, tapi kamu menggunakan penulis ataupun pengamat. Kemudian yang kedua bersifat objektif, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bahasanya lugas. Yang terakhir adalah sistematis dan logis. Baiklah, itu ada pembelajaran kita yang sayangnya. Semoga kamu tetap jaga kesehatan kamu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Memberkati. Bye-bye.